Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast Tritsar, Trit Sejarah. Tritsar ini adalah podcast yang membahas mengenai sejarah. Sebelum itu, kenalin saya Salsabila Setiawan yang merupakan mahasiswa sejarah semester 6 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Podcast pertama ini membahas mengenai pentingnya terusan Suez bagi imperialis Inggris. Yuk langsung saja dengarkan podcast Tritsar. Terkenal karena membelah dua benua, inilah sejarah terusan Suez yang perlu kalian tahu. Terusan Suez merupakan jalur permukaan air buatan yang terletak di Mesir yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Secara historis, terusan Suez memiliki sejarah yang sangat panjang karena terusan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Firaun. Ketika itu, terusan ini dapat menghubungkan delta Sungai Nil dengan Laut Merah. Akan tetapi, karena tidak terurus, akhirnya terusan ini ditutupi pasir dan hilang karena endapan tanah dan juga banyaknya pepohonan yang tumbuh. Kemudian, ketika Darius I memerintah Persia dan menguasai wilayah tersebut, terusan yang terabaikan itu dibangun kembali dengan cara yang lebih baik. Walaupun sudah dibangun dengan cara yang lebih baik, tetap saja terusan tersebut akhirnya terabaikan kembali karena tidak ada yang mengurus, sehingga terusan tersebut menjadi dangkal dan tidak berguna. Saat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dan menutup akses untuk bangsa Eropa ke dunia timur, padahal pada saat itu Eropa membutuhkan rempah-rempah yang ada di dunia timur. Akhirnya dimulailah penjelajahan samudra untuk mencari dunia timur yang kaya akan rempah-rempah. Saat itu terdapat pelaut Eropa yaitu Vasco da Gama. Dia menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1497. Penemuan Tanjung Harapan tersebut semakin membuat terusan Suez yang pernah ada sebelumnya semakin terabaikan berabad-abad lamanya. Nah, saat Napoleon Bonaparte menduduki Mesir dan mendengar cerita tentang Suez, maka ia memerintahkan Ferdinand Vicomte de Lesseps untuk melakukan pembedahan tanah. Tujuannya adalah supaya hasil pembedahan tanah tersebut dapat dilalui kapal Alexandria menembus ke Laut Merah. Lalu dimulailah penggalian terhadap terusan yang pernah ada tersebut. Penggalian tersebut memakan waktu yang cukup lama, yaitu selama 90 tahun yang didanai oleh pemerintah Mesir dan Prancis. Setelah penggalian terusan selesai, akhirnya pada tanggal 17 November 1869, terusan tersebut dibuka secara resmi sebagai jalur internasional. Penggalian terusan tersebut berlangsung pada masa kekuasaan Khalif Muhammad Said Pasha. Terusan tersebut sekarang secara administratif terletak di Provinsi Sinai, negara Mesir. Pembukaan terusan Suez sebagai penghubung Laut Merah dengan Laut Tengah dengan Laut Merah tersebut, jalurnya berlanjut ke Teluk Persia atau negara Teluk untuk bisa sampai ke timur dari barat dan sebaliknya. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Selain itu, pembukaan terusan Suez juga memperpendek jarak antara barat dengan timur. Astuti Ningsih mengatakan bahwa kehadiran terusan Suez menghemat perjalanan sepanjang 7.700 km. Sumber lain menyebutkan bahwa kemunculan terusan Suez memperpendek perjalanan dari London menuju timur Mumbai dari 19.800 km menjadi 11.800 km. Tingginya potensi ekonomi yang dimilikinya membuat terusan Suez menjadi rebutan negara-negara Eropa yang membutuhkan jalur tersebut. Terusan Suez ini menjadi jalur baru penghubung negara-negara yang ada di Asia dengan negara-negara yang ada di Afrika maupun dengan Samudra Hindia. Adapun kapal-kapal yang diizinkan melewati terusan Suez ini adalah semua jenis kapal, baik kapal besar maupun kapal kecil. Semenjak itu, kesempatan besar yang disokong oleh kepentingan ekonomi dan stabilitas politik luar negeri bangsa Eropa semakin terbuka lebar. Ini dikarenakan pembukaan terusan Suez memperpendek jarak antara barat dan juga timur yang sangat diidamkan oleh bangsa Eropa pasca kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Adapun jumlah jenis kapal per tahun yang melintasi terusan Suez menurut Muhammad Fauzi adalah sebanyak 53 kapal, diantaranya yaitu 27 kapal dari arah utara dan 26 kapal dari arah selatan. Kapal-kapal tersebut pada umumnya adalah kapal-kapal kontainer yang membawa barang-barang berat. Sementara perusahaan yang mengelola terusan Suez secara resmi bernama Universal Company of the Suez Maritime Canal, yaitu sebuah perusahaan yang ada di Mesir. Tetapi karena pada saat itu kebutuhan Mesir mendesak, yaitu pada tahun 1875, sehingga pemerintah Mesir Khadafi Ismail yang berkuasa dari tahun 1867 sampai 1897 menjual saham Suez pada bulan November. Saham yang dijual tersebut dibeli oleh Inggris. Akibatnya, Inggris memiliki saham atas terusan Suez dengan jumlah 44%. Semenjak itu, Inggris memiliki terusan Suez, semakin mudahlah Inggris menuju
timur, terutama India dan negara Teluk, dan mencari rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di negaranya. Inggris menyadari betapa pentingnya terusan tersebut sebagai alat penghubung antara Eropa dan Asia. Baginya, terusan tersebut merupakan penghubung antara Eropa dan India. Oleh karena itu, Inggris ingin membentuk imperium dengan menjadikan India sebagai dasar terbentuknya imperium Britania Raya. Maka jalan-jalan yang menuju ke India, baik yang melalui Tanjung Harapan maupun Suez, harus ada dalam tangannya. Inggris juga berusaha menguasai daerah di sepanjang jalan tersebut, setidaknya menjadikan daerah-daerah itu sebagai daerah pengaruh Inggris. Pada abad ke-20, terusan Suez menjadi tumpuan Inggris, di mana Inggris memperlakukan terusan Suez sebagai titik vital dan rentan di seluruh wilayah koloni Inggris. Terusan ini menjadi penghubung Inggris dengan koloninya, khususnya India, dan yang lainnya seperti Singapura, Hong Kong, dan juga Austria. Terusan Suez ini menjadi semakin penting bagi Inggris ketika Inggris mengubah bahan bakar kapal angkatan lautnya dari batu bara menjadi minyak pada tahun 1912. Selain itu juga Inggris dengan adanya terusan Suez mempermudah Inggris melakukan ekspansinya ke wilayah Afghanistan, pantai Afrika Timur, Iran, dan juga Timur Tengah. Demikian podcast Tritsar episode pertama. Tungguin podcast Tritsar lainnya ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Tritsar. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.